Haji Raffi dikenal sebagai salah satu orang terkaya di kampung Melati. Rumahnya paling besar, berlantai 2, lengkap dengan pagar besi hitam berornamen emas. Setiap kali ada acara di masjid, ia selalu menyumbang dalam jumlah besar. Ia pun disegani oleh warga, bahkan sering dijadikan tempat bertanya soal urusan hidup. Namun tak banyak yang tahu bahwa sumber utama kekayaannya berasal dari pinjaman berbunga tinggi. Ia adalah pemilik koperasi simpan pinjam yang menjamur di 3 kecamatan. Banyak yang awalnya terbantu, tapi tak sedikit pula yang akhirnya kehilangan rumah dan warisan karena tak sanggup melunasi bunga yang terus membengkak. Kalau mau usaha besar, harus berani ambil risiko. Begitu nasihatnya pada setiap orang yang datang meminjam. Meski begitu, Haji Raffi tak pernah merasa bersalah. Baginya, itu hanya urusan bisnis. Ia tetap menjalankan sholat 5 waktu, puasa, bahkan sudah 2 kali naik haji. Ia merasa hidupnya baik-baik saja. Istrinya, Burina, adalah perempuan sederhana yang jarang bicara. Ia tahu dari mana datangnya harta itu, tapi ia memilih diam demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Putri sematawayang mereka, Laras, berbeda. Sejak masuk jurusan ekonomi syariah, ia mulai sering mempertanyakan pilihan ayahnya. "Pak, bunga pinjaman itu riba. Dalam Islam, riba itu dosa besar, setara dengan memakan daging saudaranya sendiri." Tapi Haji Raffi hanya tertawa kecil. "Kamu belajar dari buku, Bapak belajar dari kehidupan nyata. Kalau nggak ada bunga, usaha bisa mati, nah." Laras tak pernah menang dalam perdebatan. Ia hanya bisa menatap kekhawatiran yang tumbuh di hatinya, seperti awan kelabu di langit cerah. Hari-hari berlalu tanpa gejolak. Bisnis berjalan lancar, uang terus mengalir. Tak ada yang menyangka bahwa langit yang tenang itu sedang menyimpan badai yang sebentar lagi akan datang. Pagi itu, suasana rumah Haji Raffi tampak biasa. Burina sibuk di dapur menyiapkan sarapan, sementara Laras bersiap berangkat kuliah. Tapi ada yang aneh. Haji Raffi belum turun dari kamar. Padahal biasanya, ia sudah duduk di teras sambil menyeruput kopi dan membuka koran. "Pak," panggil Burina sambil mengetuk pintu. Tak ada sahutan. Ia membuka pintu perlahan. Haji Raffi tampak duduk di kursi dekat jendela dengan kepala menunduk. Awalnya Burina mengira suaminya tertidur. Tapi ketika ia mendekat dan menyentuh baunya, tubuh itu terasa dingin. "Pak, Pak!" serunya gemetar. Laras yang mendengar teriakan ibunya segera naik ke kamar. Laras melihat wajah ayahnya pucat, matanya tertutup rapat, dan bibirnya membiru. Detik itu juga ia tahu ayahnya telah tiada. Berita meninggalnya Haji Raffi menyebar cepat. Tetangga berdatangan. Ucapan duka mengalir deras. Banyak yang menangis, terutama mereka yang merasa pernah dibantu secara finansial. Jenazah dimandikan, dikafani, dan disalatkan dengan lancar. Namun ketika rombongan menuju pemakaman, keanehan mulai terjadi. Tanah liang lahat yang sudah digali sejak pagi tiba-tiba amblas setengah meter. Para penggali kubur bingung. Mereka menggali lagi, tapi tanah terasa keras seperti batu. Cangkul memantul, sekop tak menembus. Seolah bumi enggan menerima tubuh itu. Setelah beberapa jam, barulah lubang itu cukup dalam. Tapi saat jenazah hendak diturunkan, tandu yang membawa Haji Raffi terasa amat berat. Padahal hanya dibawa 4 orang yang biasa menangani jenazah. "Ada yang ganjil," bisik salah satu dari mereka. "Ini seperti bukan jenazah biasa." Warga mulai gelisah. Proses penguburan tertunda. Seorang ustaz yang hadir mendekat, menunduk di pinggir makam, lalu beristighfar panjang. "Boleh jadi ada urusan yang belum selesai," ucapnya pelan, tapi cukup membuat suasana jadi hening. Akhirnya, jenazah dibawa kembali ke rumah. Tangisan Burina pecah. Laras hanya bisa memeluk ibunya, mencoba menenangkan, meski jantungnya berdegup lebih kencang dari sebelumnya. Dalam hati, Laras berbisik,
Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi pada ayahku? Laras bergumam dalam hati, menatap jenazah ayahnya yang kini kembali terbujur di ruang tamu. Sudah 3 hari berlalu sejak kematian Haji Raffi, tapi proses penguburan belum juga bisa dilakukan. Para penggali tanah menyerah. Beberapa warga mulai berbisik, ada yang menyebut kutukan, ada yang menyebut dosa-dosa masa lalu. Laras merasa dadanya sesak, tapi ia tahu, diam tidak akan menjawab apapun. Malam itu, saat rumah mulai sepi dan ibunya tertidur karena kelelahan, Laras diam-diam membuka lemari kerja ayahnya. Laci paling bawah terkunci. Ia mengambil kunci duplikat dari bawah vas bunga, lalu membukanya. Matanya terbelalak. Puluhan map tersusun rapi, berisi daftar pinjaman lengkap dengan nama-nama peminjam, bunga per bulan, dan catatan penyitaan. Laras membaca satu persatu. Ada nama Bu Aminah, janda tua yang rumahnya kini hanya berdinding tripleks. Ada Pak Salim, pensiunan guru yang pernah berjualan gorengan di pinggir jalan sebelum dagangannya hilang karena utang berbunga. Laras menelan ludah. Tangan dan kakinya gemetar. Pagi harinya, Laras memberanikan diri menemui Pak Salim. Lelaki tua itu sudah membungkuk, mengenakan sarung dan peci, duduk di beranda rumah sempitnya. "Saya, anaknya Haji Raffi," ucap Laras dengan suara bergetar. Pak Salim menatapnya dalam, lalu tersenyum pahit. "Kau tidak perlu minta maaf, nak. Saya sudah ikhlaskan. Tapi mungkin yang lain belum." Laras mencoba mendatangi keluarga-keluarga lain. Beberapa menyambut baik, tapi sebagian besar menolak bicara. "Ayahmu merampas warisan kami," ujar salah satu anak korban riba. "Sekarang kamu datang hanya karena mayatnya belum bisa dikubur?" Laras pulang dengan langkah lunglai. Rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Ibunya duduk di ruang tengah dengan mata sembab. Di sisi jenazah, aroma bunga mulai bercampur dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata campuran duka, khawatir, dan rahasia yang belum selesai. Laras memejamkan mata dan menarik napas panjang. "Ayah, kalau ini memang karena dosa, biar aku yang menebusnya." Kalimat itu keluar dari hati Laras seperti sumpah suci. Ia tahu, ia tak bisa mengubah masa lalu ayahnya. Tapi ia yakin ada yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki jejaknya. Keesokan harinya, Laras mengumpulkan semua dokumen keuangan milik ayahnya. Ia mencatat ulang nama-nama korban riba, jumlah uang yang mereka pinjam, serta kerugian yang mereka alami karena bunga yang tak manusiawi. "Ini bukan sekadar angka," gumam Laras. "Ini luka yang belum sembuh." Namun ketika ia menyampaikan niatnya pada ibunya untuk menjual rumah dan aset demi mengembalikan hak para korban, Bu Rina langsung menangis. "Laras, ini satu-satunya rumah kita. Kalau dijual, kita tinggal di mana?" Laras memeluk ibunya erat. "Ibu, kita masih punya Allah. Kita tak bisa membiarkan jenazah ayah terus seperti ini." Bu Rina terdiam. Ia menatap jenazah suaminya yang semakin hari semakin pucat, namun tetap utuh, seolah menunggu sesuatu. Hari keempat, kelima, dan keenam berlalu dalam usaha yang tak membuahkan hasil. Beberapa keluarga tetap menolak bantuan. Mereka tidak mau uang itu kembali dalam bentuk apapun. "Kalau uang itu dari riba, kami tak ingin menyentuhnya lagi," kata seorang lelaki dengan nada tegas. Laras menangis di dalam sujudnya malam itu. "Ya Allah, apalagi yang bisa aku lakukan?" Semua jalan tertutup. Hingga malam ketujuh, di saat langit tampak lebih kelam dari biasanya, Laras bangkit dari sajadah dengan mata yang membara oleh tekad. Ia mengambil satu keputusan terakhir, menyerahkan seluruh harta peninggalan sang ayah ke lembaga zakat untuk dibersihkan dan disalurkan ke korban terdampak riba secara rahasia. Ia tahu keputusan itu akan mengubah hidupnya. Rumah, kendaraan, tabungan semuanya akan hilang. Tapi mungkin disitulah
Pintu surga terbuka bagi seseorang yang pernah menutup banyak pintu rezeki orang lain. Kalau ini satu-satunya cara agar ayah bisa kembali ke bumi, aku siap, bisik Laras, menatap jenazah sang ayah yang seolah menunggu perpisahan yang layak. Pagi itu, tanpa banyak bicara, Laras mendatangi kantor lembaga zakat terdekat. Ia membawa seluruh dokumen, kepemilikan rumah, rekening, surat kendaraan, dan berkas usaha milik almarhum ayahnya. Petugas terkejut, tapi Laras menjelaskan semuanya dengan tenang. Saya ingin ini semua dibersihkan, salurkan ke orang-orang yang dulu pernah tertindas karena pinjaman dari ayah saya. Jangan sebut nama kami. Ini bukan tebusan dosa. Ini bentuk kejujuran terakhir. Air mata petugas zakat menetes. Belum pernah mereka melihat seseorang mengorbankan seluruh hartanya demi sebuah permohonan ampun atas nama orang yang telah tiada. Sore harinya, lembaga zakat itu langsung menyalurkan bantuan. Rumah Bu Aminah direnovasi. Dagangan Pak Salim dikembalikan dalam bentuk gerobak dan modal dagang. Beberapa keluarga yang sempat kehilangan tanah mereka diberi lahan pengganti di tempat yang lebih layak. Tanpa menyebut nama, bantuan itu datang seperti jawaban dari langit. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak 7 hari terakhir, rumah Laras terasa hangat. Tidak karena perabot atau lampu gantung, tapi karena hati yang mulai tenang dan pasrah. Laras memandangi wajah ayahnya yang tampak lebih damai. Wajah yang selama seminggu terakhir begitu tegang, kini seperti seseorang yang telah memaafkan dirinya sendiri. Keesokan paginya, sebelum subuh berkumandang, Pak Ustadz dan warga datang kembali untuk mencoba menguburkan jenazah Haji Rafi. Tak ada yang berkata-kata, semua hanya membawa doa. Dan kali ini, liang lahat itu tak lagi keras. Cangkul menembus tanah dengan mudah. Bahkan, seolah tanah membuka diri dengan sendirinya. Subhanallah, bisik salah satu penggali kubur. Ketika jenazah diturunkan, tidak ada lagi berat yang aneh. Segalanya berjalan lancar, tak ada angin yang menghambat, tak ada suara burung gagak seperti hari-hari sebelumnya. Saat doa selesai, sinar matahari pagi menyelinap di sela pepohonan. Udara hangat menyentuh kulit. Damai. Laras menunduk, air matanya menetes ke tanah yang baru ditutup. Selamat jalan ayah, semoga ini cukup. Laras menunduk, air matanya jatuh membasahi tanah merah yang baru ditutup. Namun, yang ia rasakan saat itu bukan lagi duka, melainkan kelegaan yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Hari-hari berikutnya, hidup Laras dan Bu Rina berubah total. Rumah mereka kini milik lembaga zakat. Mereka menumpang sementara di rumah kontrakan kecil di pinggir desa. Tak ada sofa empuk, tak ada lemari kaca, tak ada sisa kemewahan masa lalu. Namun di balik semua kesederhanaan itu, ada ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Setiap malam, Laras bangun lebih awal. Ia salat tahajud, lalu mengaji, mengenang wajah ayahnya yang dulu begitu keras, namun menyimpan kebaikan yang tak pernah selesai. Di tengah kesendiriannya, Laras mulai menulis semua kisah yang ia alami. Ia beri judul naskah itu, Warisan yang Tak Terlihat. Bukan tentang harta, tapi tentang keberanian untuk memperbaiki kesalahan dan menebus dosa dengan keikhlasan. Tanpa ia sangka, tulisan itu dibaca oleh banyak orang setelah ia unggah di blog sederhana. Kisahnya viral. Banyak orang yang dulunya bekerja di dunia riba mulai bertaubat. Beberapa keluarga yang dulu meminjam dari ayahnya mengirim surat, mengaku telah memaafkan sepenuh hati, bahkan mendoakan kebaikan untuk almarhum Haji Rafi. Di salah satu malam Jumat, Laras bermimpi. Ia melihat ayahnya mengenakan jubah putih, berdiri di taman hijau yang luas. Wajahnya bersih, senyumnya lembut. Tak ada lagi ketegangan atau beban, hanya ada ketenangan. "Terima kasih nak," ucapnya pelan. Sebelum sosok itu berjalan perlahan dan hilang dalam cahaya, Laras terbangun dengan air mata hangat di pipi.
Ia menatap langit malam dan berbisik, "Ayah, warisan terbesarmu bukan rumah atau uang, tapi keberanian untuk berubah dan harapan agar setiap kesalahan bisa ditebus selama masih ada waktu." Suka videonya? Tekan like, tulis comment, dan subscribe yang gak ketinggalan.